Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga sehat selalu ya. Kali ini kita belajar bahasa Indonesia tema 8. Ibu rangkum dari subtema 1 sampai subtema 3. Kemarin kalian telah Ibu jelaskan tentang cerita fiksi. Apa itu cerita fiksi? Masih ingat kan bahwa cerita fiksi itu adalah cerita rekaan, yaitu cerita yang sengaja dibuat oleh pengarang. Lanjut ke halaman 9. Mengidentifikasi tokoh pada cerita fiksi dan jenis teks fiksi. Nah, di sini akan Ibu jelaskan jenis cerita fiksi ya. Jenis cerita fiksi itu cerita rakyat, cerpen, dan novel. Cerpen ini adalah cerita pendek, sedangkan novel ini cerita panjang. Biasanya dia berseri. Sedangkan cerita rakyat itu banyak jenisnya ya. Yang pertama, cerita jenaka. Cerita jenaka ini cerita yang membawa tawa dan senyum dari pembaca. Kemudian mite. Mite ini adalah cerita yang berhubungan dengan kepercayaan, kemudian peristiwa gaib, alam gaib, atau kekuatan gaib. Contohnya Putri Junjung Bui. Fabel. Fabel ini adalah cerita di mana tokoh-tokohnya itu adalah binatang yang berlaku seperti manusia. Seperti kancil dengan buaya dan burung bangau. Kemudian legenda. Legenda ini adalah cerita lama yang mengisahkan riwayat terjadinya suatu tempat atau wilayah. Contohnya Gunung Tangkupan Perahu, Malin Kundang. Kemudian sage. Sage ini adalah cerita yang mengandung unsur sejarah. Misalnya kepahlawanan, seperti Calon Arang. Yuk kita lanjut ke halaman 15. Di sini judulnya mengidentifikasi tokoh pada cerita fiksi. Tokoh ini adalah individu ciptaan atau rekaan pengarang yang mengalami peristiwa dalam cerita. Tokohnya bisa berwujud manusia, binatang, atau lainnya. Kalau berwujud manusia kan seperti cerita legenda atau cerita tadi cerita jenaka, sage. Nah, sedangkan kalau cerita yang misalnya dia bersifat berwujud binatang itu seperti fabel. Kemudian tokoh. Tokoh ini bisa berfungsi sebagai pembawa pesan, amanat, moral, atau sesuatu yang ingin disampaikan oleh pengarang. Sekarang kita lanjut ke halaman 20. Membaca cerita fiksi. Kemarin Ibu sudah menugaskan kepada kalian untuk membaca sebuah cerita fiksi, untuk menampilkan sebuah cerita fiksi. Ibu tunggu ya. Untuk membaca cerita fiksi ini kalian perlu intonasinya perlu diperhatikan ya. Lanjut, di cerita fiksi ini ada tokoh ya, ada 2 tokoh.
yaitu tokoh utama dan tokoh tambahan atau pembantu. Tokoh utama itu siapa? Tokoh utama itu adalah tokoh yang memiliki peran penting dalam cerita. Biasanya dia ditampilkan terus-menerus dan mendominasi cerita. Sedangkan tokoh pembantu ini atau tokoh tambahan itu adalah tokoh yang dimunculkan sekali atau beberapa kali saja. Ini nanti dibacalah anak-anak ya. Kemudian kita lihat halaman 22 lagi. Halaman 22. Di sini mengidentifikasi tokoh utama dan tokoh tambahan. Tokoh utama dan tokoh tambahan ini mempunyai sifat ya, mempunyai sifat. Ya, kita perhatikan tokoh menurut sifatnya. Tokoh menurut sifatnya dibagi menjadi yaitu satu tokoh protagonis. Tokoh protagonis adalah tokoh yang sifatnya baik hati. Tokoh ini merupakan tokoh yang menjadi idola biasanya bagi pembacanya. Kemudian tokoh antagonis. Tokoh antagonis adalah tokoh yang tidak disukai karena sifatnya yang jahat. Selanjutnya, selain tokoh yang dua ini, selain di dalam buku kalian, Ibu perkenalkan juga tokoh yang lain yaitu tokoh tirtagonis. Tokoh tirtagonis adalah tokoh penengah. Di mana tokoh penengah ini biasanya tokoh protagonis ini berkelahi dengan tokoh antagonis yang menjadi penengahnya ini dinamakan tokoh tritagonis. Kemudian lanjut ada tokoh figuran. Tokoh figuran ini adalah tokoh yang kurang berarti dalam pencitraan. Ini dia misalnya kalau dalam film itu ada orang lewat itu. Nah, itu tokoh figuran. Sekarang tugas kalian di rumah halaman 33 bagian A nomor 1 sampai 5, halaman 63 bagian A nomor 1 sampai 5, halaman 97 bagian A nomor 1 sampai 5, halaman 103 bagian A nomor 1 sampai 5. Ingat, yang belum mengirim video menampilkan tentang cerita fiksi, silakan kirim ke Ibu ya. Anak-anak boleh memilih salah satu cerita yang ada di masyarakat kita, atau kalaupun kalian susah boleh memilih salah satu cerita fiksi di dalam buku tema 8. Itu banyak sekali ya. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.